Selamat datang di YouTube channel KKN Angkatan 76 Kelompok 155 Wonosobo, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Perkenalkan, saya Dalva Aprilia Anggraini sebagai perwakilan kelompok yang akan menjelaskan tentang edukasi pengelolaan keuangannya efektif dan pembukuan sederhana untuk UMKM. Di sini akan dijelaskan pembukuan secara manual dan digital loh. Simak terus sampai akhir video ini ya. Ada yang tahu tentang pembukuan? Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi setiap transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk periode tersebut. Kemudian, apakah penting bagi sebuah usaha mikro kecil menengah untuk memiliki sebuah sistem pembukuan yang efisien dan efektif? Maka, jawabannya adalah sangat penting. Dengan adanya pembukuan, kita dapat mengetahui besarnya kerugian dan keuntungan. Kemudian dapat mengetahui setiap transaksi yang telah dan akan dilakukan, dan sebagai bahan penilaian dan evaluasi bisnis. Berikut merupakan tips dan cara dalam membuat pembukuan sederhana untuk UMKM. Yang pertama, pisahkan antara keuangan pribadi rumah tangga dengan keuangan usaha yang sedang dijalankan. Jangan samakan antara rekening pribadi dan usaha, karena akan membuat rancu jumlah kas yang dipunya dan menyebabkan kesulitan saat akan membelanjakan untuk operasional usaha. Yang kedua, bedakan pos-pos tentang pemasukan dan pengeluaran. Ini adalah beberapa contoh pos-pos dari pemasukan dan pengeluaran. Anda harus mengidentifikasi kembali sesuai profil bisnis masing-masing ya. Contohnya yaitu pemasukan. Di pemasukan ada modal awal, hasil penjualan, penerimaan piutang, tambahan modal utang. Modal awal adalah sejumlah uang yang digunakan saat memulai usaha. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima dari penjualan. Penerimaan piutang adalah uang yang diterima dari utang pembeli. Kemudian ada tambahan modal dari utang, yaitu uang yang dipinjam untuk tambahan modal. Sedangkan pada pos pengeluaran ada pembelian, pembayaran gaji dan beban lain-lain, pembayaran bunga dan utang. Pembelian adalah sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh sesuatu untuk kepentingan usaha. Pembayaran gaji dan beban lain-lain adalah sejumlah uang untuk membayar tenaga kerja dan biaya lain untuk keberlangsungan usaha, seperti transportasi, izin usaha, pajak, dan sebagainya. Kemudian ada pembayaran bunga dan utang, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengembalikan uang yang kita pinjam maupun cicilan dan bunga yang dikenakan. Nah, di sini ada contoh pencatatan transaksi. Apabila ada pemasukan, maka saldo akan bertambah, dan apabila ada pengeluaran, maka saldo akan berkurang. Saldo terakhir merupakan sisa kas yang masih tersedia dan dapat digunakan. Contohnya nih, modal awal masuk sekitar 1 juta, maka di saldo kita tulis juga 1 juta. Hasil penjualan ada 200.000, maka saldo 1 juta tadi kita tambahkan dengan 200.000, jadinya 1.200.000. Nah, kemudian ada transaksi pembayaran beban transportasi, yang mana itu merupakan pos pengeluaran. Kemudian 1.200.000 yang kita punya tadi akan dikeluarkan dengan beban transportasi sebesar 200.000, maka akan menjadi 1 juta. Nah, di saldo terakhir ada 2.288.000 itu merupakan saldo yang masih tersedia dan dapat digunakan. Ini juga kita bisa menganggapnya sebagai keuntungan. Tahap berikutnya dalam pembukuan adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini yaitu laporan laba rugi. Rumus laba atau rugi yaitu jumlah seluruh penerimaan dikurangin jumlah seluruh pengeluaran. Nah, dari total penerimaan yang kita misalkan tadi ada 3 juta dan total pengeluaran yang kita misalkan tadi ada 712.000. Nah, 3 juta itu kita kurangkan dengan 712.000. Ketemu laba yaitu 2.288.000. Nah, penjelasan ini merupakan contoh penggunaan sistem pembukuan secara manual. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pembukuan untuk menggunakan aplikasi untuk menghindari risiko human error seperti kesalahan menghitung, kesalahan dalam menggunakan kalkulator agar laporan keuangan lebih terintegrasi. Meskipun secara konsep manual dan digital ini sama, tetapi lebih efektif dan efisien loh. Simak penjelasan berikut ini.
Seiring perkembangan teknologi, kita dimudahkan untuk mengakses segala aplikasi melalui smartphone. Pada masa sekarang ini, kita dapat melakukan pembukuan secara digital melalui aplikasi keuangan, salah satunya dengan aplikasi buku kas. Aplikasi buku kas ini merupakan aplikasi keuangan usaha yang telah dipercaya dan digunakan oleh lebih dari 5 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di 750 kota di seluruh Indonesia. Aplikasi pembukuan keuangan ini gratis, mudah, dan aman. Adapun kelebihan utama aplikasi buku kas yaitu mencatat transaksi dan rekap otomatis. Kita dapat langsung tahu untung di setiap penjualan. Kemudian kita juga dapat mengetahui stok barang otomatis. Kemudian laporan keuangan yang otomatis dan terintegrasi. Di situ juga disajikan statistik keuangan, grafik finansial, laporan laba rugi, laporan hutang piutang, dan laporan pelanggan. Kemudian kita dapat memantau performa bisnis. Kita juga dapat menerima dan kirim uang gratis tanpa biaya admin bank. Kemudian kita dapat kirim invoice dan tagih piutang via WhatsApp atau SMS. Dengan buku kas, bisnis menjadi lebih mudah. Nah, yuk kita belajar bersama-sama cara mengoperasikan buku kas ini. Nah, awal mulanya kalian dapat menginstal aplikasi buku kas di Play Store dan App Store. Kemudian, kalian juga cukup register dengan nomor handphone aktif. Kemudian, masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS atau WhatsApp sesuai yang kalian pilih. Kemudian, fitur buku kas sudah dapat digunakan sesuai profil bisnis kita. Nah, setelah kalian register, kalian dapat login dengan nomor handphone kalian. Kemudian, tampilan menu home seperti yang ditampilkan. Kalian dapat langsung mulai mencatat transaksi pada menu home ini. Masukkan transaksi berdasarkan pos pengeluaran atau pemasukan harian yang telah dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika tidak ada pos yang kita maksud pada pilihan pemasukan ataupun pengeluaran, kita dapat menambahkan sendiri sesuai kebutuhan bisnis. Nah, setelah transaksi tercatat semua, kita dapat melihat laporan keuangannya langsung. Laporan keuangan juga dapat dilihat di menu transaksi. Di sini kita dimudahkan dalam menghitung keuntungan, sehingga tidak perlu repot-repot menghitung dan membuat laporan keuangan secara manual. Lebih mudah, bukan? Nah, terakhir, pada menu lainnya, kita dapat mengintegrasikan dengan printer untuk mengatur invoice, dan bisa untuk mengunduh laporan keuangan dalam bentuk PDF dan Excel. Aplikasi buku kas mudah, aman, lebih efisien, dan efektif. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat.